Perkenalkan, saya Salsa, saya dari Universitas Al-Azhar. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu karena udah mau saya wawancarai di siang ini. Nah, beliau adalah Director of Sales Hotel Golden Tulip Tangerang. Jadi beliau ini yang menangani bagian PR, bagian sales juga. Nah, karena wawancara kita ini nanti seputar PR, beliau sudah memahami banget cara kerja PR itu seperti apa. Nah, Ibu saya mohon izin untuk melakukan wawancara ya Ibu. Oke, Mbak. Dimulai dari saya ingin tahu banget nih, gimana sih profil Ibu sebagai Director of Sales di Hotel Golden Tulip itu sendiri? Oke. Salam kenal, saya dengan Susan sebagai Director of Sales di Golden Tulip Hotel Tangerang. Memang untuk semuanya secara job description untuk public relation itu under di bawah saya semua. Memang public relation itu sangat penting untuk apalagi untuk perusahaan seperti hotel yang kita udah ada perusahaan jasa seperti ini. Bagaimana cara kita untuk penjualan semua yang ada di hotel itu semuanya, dan itu sangat berkaitan dengan sales. Ada PR dan sales itu adalah terkait satu departemen yang sama seperti itu. Oke. Kan Ibu sekarang posisinya sebagai Director of Sales ya. Saya ingin tahu job desk apa sih yang Ibu miliki, yang Ibu kerjakan sehari-hari? Sebagai Director of Sales tentunya setiap hari saya harus ngecek itu namanya revenue per harinya, bagaimana cara penjualan, bagaimana kompetitor yang ada, terus apa yang terjadi, demand apa yang terjadi per minggu dan per bulannya, seperti itu. Oke. Karena media sosial ini sudah termasuk media digital, peran apa sih yang Ibu lakukan untuk menghandle media sosial hotel? Oke. Media sosial hotel memang kita sekarang itu lagi fokus di mana-mana untuk penjualan hotel. Memang media online itu sangat penting karena sekarang kita udah mulai mengurangi, bukan tidak ada media cetak ya kayak dulu ya, tapi sekarang memang kita lebih peminat untuk viewer dan segala macam itu lebih banyak media sosial. Cara saya menangani media sosial memang kita bikin konten pertama. Saya bikin promo yang memang benar-benar segmennya tuh ada di situ gitu loh. Jadi saya bikin promo yang apa yang bisa saya jual dalam satu produk yang saya punya, itu saya gabungkan semua apa benefitnya, dan itu kita bikin kontennya. Nah di situ kita akan kerjasama sama beberapa, misalnya daerah Tangerang sendiri itu ada info Tangerang, atau misalnya kayak yang udah punya banyak viewersnya, saya harus kerjasama sama beberapa itu yang di Instagramable, yang selebgram. Nah itu kita juga kerjasama. Itu juga meningkatkan gimana caranya kita promosinya terus berlanjut. Orang juga tahu tentang Golden Tulip sendiri, dan kita juga nggak hanya mengandalkan untuk hanya sales yang untuk berjualan ke luar, tapi di media sosial kita juga update semua dan orang tahu Golden Tulip itu seperti apa. Kalau di media sosial itu kan pasti punya target audiens juga ya? Pasti. Nah kalau kayak gitu, target audiens seperti apa sih Bu yang menjadi perhatian Ibu untuk mewujudkan citra hotel yang tetap positif? Oke. Jadi tiap bulan itu kita namanya punya monthly report sendiri. Saya sendiri itu akan update misalnya dari viewers kita berapa, habis itu yang pengikut Instagram atau TikTok atau Facebook kita bertambah, itu ada targetnya. Ada targetnya. Setahun per bulan kita berapa, itu ada targetnya. Dari situ kan kalau misalnya Instagram kan kita ada grafiknya ya, dan itu kita selalu cek. Misalnya kita update konten yang ini, itu grafiknya seperti apa. Kita update misalnya di feed, itu grafiknya seperti apa. Ada nggak peminatnya, misalnya lebih peminatnya, misalnya saya bikin paket misalnya holiday school misalnya gitu. Ada nggak di konten yang saya bikin itu naik apa enggak, peminatnya berapa gitu. Oke. Kalau karena di media sosialnya kan jangkauannya tuh luas banget ya untuk target audiensnya. Nah, gimana Ibu melakukan riset agar konten-konten yang dipublish itu ngikutin tren yang sesuai dengan target audiens? Oke. Risetnya kita itu update kan nggak hanya di Instagram sama Facebook, kita juga update WhatsApp juga termasuk salah satu konten media sosial ya. Kita juga update itu. Biasanya kita melakukan blast
blast WA, blast email, habis itu updatein yang saya bilang tadi di Instagram juga. Jadi beberapa itu kalau misalnya ada bookingan kita selalu nanya, atau misalnya kita selalu update itu bookingnya misalnya tahunya dari mana pertama. Kalau misalnya memang ada feedbacknya dari online atau memang dari blast WA, itu pasti kita cek gitu. Salah satunya yang kita riset itu pasti suatu program yang kita bikin itu bagus apa enggaknya itu ya tergantung kita update dari grafik yang kita dapetin tadi, yang per minggu yang kita cek itu seperti apa. Karena kan kita jual produk juga namanya barbecue, itu setiap malam minggu, setiap Sabtu tuh minggu ada. Jadi kita penjualannya dari hari Senin sampai Kamis itu kita penjualan, kita baru lihat hari Jumat itu peminatnya berapa. Gitu pun semua media sosial kita update. Ada bookingan berapa. Jadi kalau hotel tuh beda ya. Kalau hotel pasti bookingan misalnya kita jualin barbecue nih, ada berapa sih per minggunya yang bisa masuk kayak gitu. Kalau cara untuk menjalin hubungan dengan stakeholder di media sosial itu caranya adakah yang berbeda dengan pasti ada yang berbeda. Sekarang itu di media sosial kan orang berhak ya, kadang ada yang sopan, ada yang nggak sopan ya kan, kita harus bisa untuk apa namanya respon yang baik ya di media sosial. Apalagi kalau misalnya hotel itu punya ada TripAdvisor, ada Google, itu semua orang bisa komen tentang apapun yang dia rasakan udah menginap atau misalnya makan di meeting di Hotel Golden Tulip. Apapun negatif komen pun kita tetap respon di media sosial. Kita nggak membiarkan itu, pasti akan kita review untuk kedepannya. Suatu perusahaan kayak misalnya hotel, kita memang butuh untuk sebuah seperti TripAdvisor dan Google Review ya, karena memang untuk peningkatan kita terus gitu. Kalau Golden Tulip itu pernah melakukan kampanye PR di media sosial? Pernah. Oke. Kita punya satu corporate namanya Love, itu Golden Tulip Group semua, kita dari Paris, dan itu memang ada PR-nya langsung ya dari corporate kita langsung untuk penjualan nama brand Golden Tulip sendiri. Kalau untuk ngebuktiin ke stakeholdernya yang tadi itu, kalau ketika PR mengadakan kampanye di media sosial itu, gimana cara membuktikan kalau kampanye itu mencapai ROI? Biasanya memang kalau misalnya kalau misalnya kita penjualan untuk promo-promo seperti itu, kita kan memang ada satu yang saya bilang tadi, kita memang ada corporate untuk lebih ke menjurus ke PR-nya kita. Jadi semuanya itu memang harus ada kayak punya brand anggaplah Accor kalau misalnya ada logo pun sendiri kita pasti tahu itu Accor. Sama halnya sih sama Golden Tulip juga kita begitu, tapi kita tuh lebih ke luar negeri karena brand kita sendiri Golden Tulip itu nggak banyak di Indonesia seperti itu. Kalau untuk mengaturnya, melaksanakan kampanye PR di media sosial dengan cara yang seperti apa? Kita ada schedule-nya untuk promo-promo sendiri ya, untuk kita naikin sendiri kita ada schedule-nya. Jadi misalnya di bulan Juli kita ada promo apa, kita udah nyusun dari sekarang nih. Jadi nggak langsung blok gitu, atau misalnya kayak itu semua dari corporate, itu 6 bulan sebelum itu promo launching kita udah memikirkan 6 bulan ini kita harus promo untuk apalagi New Year misalnya. 6 bulan sebelum New Year kita udah memikirkan promo apa yang terjadi seperti itu. Berarti udah dipikirin duluan ya, Bu? Udah jauh. Jadi kita nggak langsung bikin namanya PR itu bikin suatu produk yang harus kita luncurkan itu kalian harus mikirin 6 bulan sebelumnya, itu udah paling cepet. Ada juga yang setahun. Untuk tahun depan tuh apa aja sih yang terjadi, apalagi misalnya nih di hotel nih, tahun sekarang tuh saya udah bikin misalnya budget. Di budget itu saya udah bikinin tahun depan itu tanggal merah Januari apa aja, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Yang terjadi tahun depan tuh apa aja sih? Habis itu trennya tahun depan tuh apa sih? Politika atau itu udah semua udah berkesinambungan sama sales gitu. Oke. Dari kampanye-kampanye yang udah dilakuin gitu, bagaimana caranya melakukan evaluasi terhadap kampanye yang telah dilakukan? Evaluasi yang dilakukan itu adalah pertama itu revenue. Pasti back lagi ke revenue. Apa yang udah kita bikin launching promo, revenue-nya sebanding nggak
Kalau misalnya enggak, berarti demand-nya nggak di sana. Berarti kita nggak bisa mengulang lagi untuk tren ini, diulang lagi untuk tahun depan. Seperti itu. Oke, beralih ke konten ya Bu, konten di Oke. media sosial. Untuk konten, cara untuk controlling kontennya itu biar tetap berkualitas itu bagaimana ya Bu caranya? Oke. Pertama kita harus sesuai standar dulu. Standarnya brand kita apa sih? Pasti kita punya SOP-nya ya. Misalnya Golden Tulip sendiri itu harus dengan warna apa namanya? biru dongker sama kuning. Kontennya itu desainnya semua tuh harus semua itu sesuai SOP-nya, standarnya Golden Tulip sendiri. Karena kenapa? Sesuatu brand itu pasti kalau misalnya kita keluar dari jalurnya brand, apalagi PR atau misalnya dibikin sama apa namanya desain grafik, kalau dia keluar dari SOP konten sendiri pasti orang nggak akan kenal itu Golden Tulip atau brand sendiri atau Merkur. Bisa dilihat semua, pasti satu brand itu pasti menyamakan semua ini loh, pasti ada ciri khas brandnya. Iya. Gitu. Supaya itu adalah sebagai kalau tahu tuh brandingnya mereka. Jadi kalau misalnya kayak suatu branding nih, brand apa namanya? Brand apa namanya ya? Buat naikin nama suatu brand itu, brand apa ya namanya? Saya lupa bahasa marketingnya. Nah, brand apa ya? Brand apa? Brand image. Nah, brand image. Oh, brand image. Kalau misalnya kita udah punya brand image sendiri, kalau kalian misalnya kalian punya perusahaan, kalian bikin suatu brand image, itu pasti orang tahu, oh ya ini udah ini nih, ini udah ini nih. Itu semua dari brand image itu semua tergantung sama PR, desain itu harus bergantung semua, harus menyatu semua. Kalau enggak bakalan. Oke. Gitu. Selama ini kalau mengupload konten-konten di media sosial itu emang ngikutin yang up to date gitu, harus sesuai tren, atau memang harus yang sesuai dengan misi perusahaan aja gitu, jadi nggak up to date nggak apa-apa gitu. Oh enggak. Jadi balik lagi, pertama kita harus survei market. Marketnya seperti apa sih? Apalagi misalnya Tangerang nih, market Tangerang tuh biasanya range-nya mereka tuh gimana? Medium ke atas kah? Atau mereka lebih ke bawah kah? Kita bikinin paketnya dulu seperti apa. Habis itu targetnya siapa sih? Pasti gitu. Kita nggak mungkin jualan harga JHL, saya jualan harga JHL tapi hotelnya begini. Produknya dulu seperti apa? Gitu. Jadi lebih ke seorang PR tuh harus bisa menganalisa ini produknya seperti apa yang dijual dengan range harga berapa dan yang akan pakai itu nanti siapa sih gitu loh. Gitu. Selama Ibu menghandle sosmed ini kan pasti ada trik-trik yang bisa naikin engagement ya. Kalau dari Hotel Golden Tulip sendiri itu strategi apa sih yang bisa naikin engagement di media sosial? Saya bikin paket yang berbeda dari orang lain punya. Misalnya saya dulu pernah bikin paket yang akad nikah 5 juta. Dengan saya bikin 5 juta, orang pengen tahu dong 5 juta dapat apa aja. Walaupun di endingnya itu bisa sampai 50 juta, tapi kan saya bikin brandnya dulu. Misalnya saya bikin strategi marketingnya saya punya, saya bikin 5 juta dulu nih gitu loh. Gitu. Jadi keminatan awal, jadi saya tahu di sana saya bisa nge-trust segmen saya yang akan minat yang segini ini apa aja sih gitu loh. Di situ kita tuh bisa bagi nih, kita bisa lihat nih, oh ya segmennya saya ini ada yang segmennya bisa 5 juta, dia bisa naik langsung legit jadi 150 juta, saya bikin 5 juta tapi dia punya budget cuma 20-30 juta, oh berarti ini segmennya begini gitu. Oh, dibeda-bedain berarti. Iya, jadi kan dari itu kan strategi marketing ya. Dengan kita bikin satu terobosan baru dengan beda dengan orang lain punya, kita jadi tahu, oh ya kita punya produk peminatnya tuh ini loh segmennya gitu loh. Yang saya lihat dari media sosial dan websitenya Golden Tulips itu kan ada guest review ya Bu. Nah yang kayak Ibu bilang tadi, tiap tamu tuh bisa ngasih penilaian yang berbeda-beda. Nah kalau gimana cara mengevaluasi berdasarkan penilaian dari tamu-tamu tersebut? Oke. Kita itu guest review nggak hanya di website, jadi saya punya namanya tuh TripAdvisor, Trustyu, Google juga ya, Google Review. Nah dari situ kita evaluasi itu per hari, tiap review masuk kita selalu evaluasi apa sih yang kurang. Kalau misalnya memang menurut tamu itu
bad review, kita review lagi kesalahannya di mana. Dan itu kita langsung follow up ke tamunya. Kita langsung call tamunya, misalnya memang kita yang salah atau misalnya memang kita yang kurang, kita kasih benefit apa sih supaya tamu itu nggak kapok atau tamu itu bisa balik lagi. Strateginya seperti itu. Kalau gimana rentang kendalinya di departemen PR atau departemen yang Ibu handle itu dalam menangani media sosial? Rentang kendali, span of control. Oke. Di media sosial kita lebih kayak apalagi kita lebih kayak milih benar-benar apa yang kita launching, produk yang kita punya itu benar-benar diterima di segmennya kita. Iya kan? Bener nggak? Pertanyaannya sama nggak gitu? Maksudnya gimana? Jawaban saya melenceng jauh nggak? Nggak sih Bu, yang di departemen PR-nya kayak gitu, misalkan departemen PR yang gimana melakukan rentang kendalinya gitu. Kendali di PR-nya? Di departemen PR-nya aja. Kendali apa nih? Dalam arti kata apa? Buat penanganan media sosialnya, buat menghandle media sosialnya. Oke. Balik lagi sih memang kalau untuk di hotel, kalau saya rasa nggak terlalu ribet ya. Memang kita itu bikin promo itu yang saya bilang tadi, kita udah desain 1 tahun ke depan itu apa aja trennya pertama. Habis itu kita bikin promo apa aja, namanya itu udah ada kita desain dulu nih. Namanya kita budgeting itu kita udah tahu sampai ke budgetnya semua, sampai promo apa yang akan terjadi, apa yang berapa kita bikin itu sudah kita udah desain dari tahun ini untuk ke depan gitu misalnya. Ya seperti itu. Jadi memang apa yang kita mau launching ya memang kita udah pikirkan dengan pasarnya seperti apa, yang kemana, terus targetnya kemana gitu. Kalau untuk media sosial sendiri kan pasti nggak cuma PR doang kan, pasti ada departemen lain atau divisi lain yang nge-handle juga, ikut bantu, kayak misalkan mungkin yang bikin desainnya atau ada nggak kalau di Kalau di hotel mungkin berbeda ya dengan perusahaan lain ya. Kalau di hotel desain grafis dan PR itu under sales semua. Jadi kita nggak ada departemen lain itu memang khusus untuk operasional yang lain. Jadi semua penjualan itu memang berada di departemennya sales of departemen gitu. Jadi yang megang kontrol untuk media sosial itu benar-benar kita semua gitu. Kalau untuk batas kewenangan seorang PR itu buat kerjasama dengan departemen lain itu seperti apa Bu? Kalau seorang PR itu batas kewenangan untuk departemen lain itu ya sebatas kerjasama. Misalnya nih restoran, mereka punya produk apa sih, promo of the month-nya di bulan besok. Oke, PR bantu taking foto, create harga kitchen mau kasih harga berapa, breakdownnya seperti apa, nanti dari FB-nya mau jual minuman apa. Nah, PR ngedesain itu, udah di take foto, ngedesain, udah di packaging bagus, nah itu dia baru launching. Saya kan mahasiswi PR nih Bu, saya pengen tahu nih apa sih persyaratan minimum requirement yang harus dimiliki sama seorang PR itu? Oke, kalau untuk di hotel kita lebih ke up to date ya PR-nya, apalagi sekarang zamannya yang udah terlalu update ya. Jadi semua bisa teman-teman lihat, semua hotel juga macam-macam cara penjualannya, ada di TikTok, ada yang ke YouTubers, lebih ke banyak relasi seperti itu. Ada yang kerjasama, kita juga radio, media, newspaper ya, kayak Media Indonesia, kayak gitu-gitu. Kita juga kerjasama juga, promo-promo ke lokal punya, kita juga kerjasama kayak gitu. Syaratnya dari kita sih memang pertama lulusan S1 itu penting untuk PR. Habis itu punya pengalaman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti magang, mungkin lebih banyak gali apa sih pekerjaan PR itu, bagaimana sih harusnya jadi PR. Lebih kayak PR itu sebenarnya lebih kayak gesit dan cepet tahu, up to date. Karena perusahaan itu tergantung PR memang. Walaupun ada sales jantungnya perusahaan, tapi kalau PR nggak ada, itu siapa yang orang nggak, misalnya nih saya nggak mungkin ketemu semua orang setiap hari.
tapi orang bisa lihat media sosial setiap hari, ya kan? Itu kan juga jantung perusahaan kan, PR juga termasuk bagian dari jantung perusahaan untuk penjualan gitu loh. Jadi teman-teman ya memang harus lebih up to date, itu penting. Kerja yang gesit dan gercep itu penting. Oke. Kalau di Hotel Golden Tulip Bu, saya pengen tahu kalau PR-nya itu dikasih dukungan Berisik nggak? Sorry, boleh gini. Boleh, maaf Pak. Oh, iya iya. Halo. Kalau di Hotel Golden Tulip ada dukungan untuk meningkatin hasil kerja PR nggak, kayak ngasih pelatihan atau ngasih keterampilan khusus gitu buat biar PR-nya skillnya semakin naik? Oke. Ada, kita selalu ada, apalagi dari corporate ya, dari Lovre sendiri itu ada. Jadi tiap sekali 3 bulan itu PR memang dikasih training standar terbaru kita tuh seperti apa. Karena kan kita punya memang dari corporate punya promo-promo launching nih. Terus ada beberapa yang namanya kita tuh biasanya tuh namanya RFP. Beberapa itu memang PR sendiri memang harus update terus untuk penjualan media sosial seperti apa, habis itu konten yang kita bikin harus seperti apa, dan kita launching produknya seperti apa gitu. Benefit sendiri juga ada, juga dikasih. Di hotel sendiri itu misalnya memang kita penjualannya bagus dan nggak hanya sales, PR juga bisa jualan, dan di hotel itu semua kita itu ada sales, siapa aja bisa jualan di situ. Kalau memang itu menguntungkan untuk perusahaan ya kenapa enggak, insentif itu pasti ada gitu. Nah kayaknya segitu aja Ibu kekepoan saya hari ini. Saya udah jadi tahu banyak nih tentang sales, tentang dunia PR kayak apa. Semoga bermanfaat. Iya, jadi belajar banyak juga dari Ibu Susan. Makasih banyak ya Ibu untuk Sama-sama. sharing sessionnya untuk siang ini. Selamat. Aku juga relax ya dia ya. Kayaknya segitu aja Ibu kekepoan saya hari ini. Saya jadi banyak tahu nih tentang dunia sales dan PR seperti apa, khususnya Semoga di bermanfaat ya. Iya, makasih banyak untuk sharing sessionnya. Nah, segitu aja wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.